Santri berdaya. Satu Tuhan, satu kitab suci, namun melahirkan puluhan jalan pemikiran. Bagaimana mungkin sebuah agama yang satu bisa membentuk lanskap teologi yang begitu majemuk dan dinamis? Sejak fase pasca kenabian, bentangan sejarah Islam tidak pernah sepi dari dialektika politik, rasionalisme teks hingga pencarian spiritual batin. Perbedaan interpretasi inilah yang kemudian mengkristal menjadi berbagai aliran dan mazhab yang kita kenal hari ini. Memahami peta pemikiran ini bukan sekadar upaya menengok masa lalu, melainkan sebuah kunci krusial untuk menangkap keluasan khazanah intelektual Muslim, agar kita dapat melihat perbedaan secara lebih inklusif, objektif, dan bijaksana. Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sunni merupakan kelompok arus utama sekaligus pilar terbesar dalam dunia Islam, yang merangkul sekitar 80 hingga 90% dari total populasi Muslim global. Nama Sunni berakar kuat dari istilah Ahlus Sunnah, yang secara harfiah menegaskan komitmen kolektif umat untuk setia mengikuti tradisi, keteladanan, serta sunnah Nabi Muhammad secara murni. Karakteristik utama kelompok ini adalah pengakuan legitimasi terhadap model musyawarah dalam penentuan kepemimpinan umat setelah wafatnya Rasulullah, sehingga mereka mengakui Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali sebagai 4 khalifah pertama yang sah. Penganut Sunni menyandarkan hukum agama pada integrasi antara Al-Quran, hadis sahih, kesepakatan ulama atau ijma', serta penalaran analogis. Fleksibilitas intelektual ini melahirkan 4 mazhab fikih terkemuka, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, yang memberikan ruang bagi adaptasi budaya lokal. Keberadaan mazhab ini memungkinkan tradisi keagamaan Sunni termanifestasi secara variatif, namun harmonis, mulai dari Turki, Mesir, hingga di bumi Nusantara. Syiah, 12 imam, Isna Asyariah. Syiah 12 imam, atau Isna Asyariah, memegang posisi sebagai cabang teologisis terbesar kedua, dengan estimasi penganut sekitar 10 hingga 15% Muslim sedunia. Inti dari teologi ini terletak pada doktrin kepemimpinan spiritual dan politik yang bersifat ilahi, di mana mereka mempercayai keberadaan 12 imam suci penerus otoritas Nabi Muhammad. Garis kepemimpinan eksklusif ini diyakini mengalir secara mutlak melalui keturunan darah suci, Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Silsilah imamat tersebut bermula dari Ali bin Abi Thalib dan diakhiri oleh imam ke-12, yakni Muhammad Al-Mahdi, sosok yang diyakini sedang berada dalam masa kegaiban dan kelak akan kembali muncul di akhir zaman. Dimensi emosional aliran ini terefleksi melalui peringatan Hari Asyura untuk mengenang tragedi gugurnya Imam Hussein, cucu Rasulullah, di Padang Karbala. Saat ini, konsentrasi terbesar penganut Syiah, Isna Asyariah, berada di Iran dan Irak di bawah bimbingan hierarki ulama tertinggi yang sangat ditaati. Syiah Ismailiyah. Syiah Ismailiyah merupakan cabang tersendiri dari kelompok besar Syiah yang mengalami titik pisah teologisis pada penentuan figur imam ke-7. Berbeda dengan kelompok 12 imam yang menetapkan Musa Al-Kazim, kelompok Ismailiyah meyakini secara mutlak bahwa hak kepemimpinan jatuh kepada saudaranya, yaitu Ismail bin Ja'far. Perbedaan fundamental dalam memandang suksesi spiritual inilah yang memicu lahirnya nama Ismailiyah, sekaligus menandai terbentuknya metode interpretasi teks yang lebih menekankan aspek esoteris atau batin. Dalam sejarah peradaban, aliran Ismailiyah pernah menorehkan tinta emas melalui pendirian dinasti Fatimiyah di wilayah Mesir dan Afrika Utara, sebuah kekhalifahan yang merajai kemajuan ilmu pengetahuan, sains, serta seni arsitektur. Dinasti ini pula lah yang melahirkan institusi pendidikan legendaris dunia yang terus bertahan hingga hari ini. Wahabi atau Salafi. Gerakan Wahabi
yang dalam diskursus keagamaan modern sering mengidentifikasikan diri sebagai gerakan Salafi, merupakan sebuah arus pemikiran teologisis yang lahir di semenanjung Arab pada abad ke-18. Gerakan ini diinisiasi oleh Muhammad bin Abdul Wahab, seorang ulama yang mengusung misi besar untuk melakukan purifikasi atau pemurnian total terhadap ajaran Islam. Visi utama dari gerakan ini adalah membawa umat Islam kembali secara mutlak kepada tata cara pengamalan agama yang murni, persis seperti masa Nabi Muhammad dan generasi sahabat terdahulu. Ciri khas yang paling menonjol dari kelompok ini adalah penolakan keras terhadap segala bentuk tradisi lokal atau ritual keagamaan yang dianggap sebagai bid'ah. Mereka menerapkan prinsip tauhid secara sangat ketat, sehingga melarang keras praktik seperti berdoa di makam para wali, perayaan hari besar tertentu, serta penggunaan jimat. Sufisme atau tasawuf. Sufisme, atau yang lazim dikenal sebagai tasawuf, bukanlah sebuah sekte yang terpisah, melainkan sebuah dimensi spiritual mendalam yang berfokus pada penyucian jiwa dan kedekatan batin dengan Allah. Kaum Sufi mendedikasikan hidup mereka untuk membersihkan hati dari penyakit duniawi demi meraih cinta ketuhanan yang murni melalui kesadaran batin yang tinggi. Praktik keagamaan kaum Sufi sangat identik dengan zikir yang berkelanjutan, kontemplasi sunyi, meditasi batin, hingga ekspresi seni spiritual seperti tarian berputar atau pelantunan puisi kerinduan kepada Sang Pencipta. Tokoh Sufi besar seperti Jalaluddin Rumi dan Al-Ghazali telah menginspirasi jutaan manusia melampaui sekat agama. Dalam konteks sejarah lokal, ajaran tasawuf yang luwes dan penuh kedamaian memegang peranan yang sangat krusial dalam keberhasilan dakwah, menyebarkan Islam di wilayah Asia Tenggara dan Afrika. Aliran Ahmadiyah. Ahmadiyah merupakan sebuah gerakan keagamaan yang muncul pada akhir abad ke-19 di wilayah Qadian, India, di bawah kepemimpinan Mirza Ghulam Ahmad. Karakteristik yang membedakan gerakan ini dari arus utama umat Islam adalah klaim pendirinya yang menyatakan diri sebagai pembaharu keagamaan, Al-Masih yang dijanjikan, serta Imam Mahdi, meskipun tetap menjalankan rukun Islam seperti salat menghadap kiblat yang sama. Mereka mempercayai bahwa setelah wafatnya Nabi Muhammad, pintu kenabian non-syariat atau nabi pembaharu ajaran masih tetap terbuka bagi figur yang dipilih oleh Tuhan. Keyakinan inilah yang memicu penolakan keras dari mayoritas mutlak umat Islam di dunia yang memegang akidah final bahwa Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Aliran Khawarij. Khawarij mencatatkan diri dalam lembaran sejarah sebagai kelompok sempalan paling awal yang lahir dari rahim pergolakan politik internal umat Islam pada masa klasik. Kelompok ini memisahkan diri secara ekstrim dari barisan Khalifah Ali bin Abi Thalib akibat ketidakpuasan mereka terhadap keputusan menerima proses damai dalam Perang Siffin. Sikap ekstremitas tersebut membuat mereka dengan mudah menjatuhkan vonis kafir kepada sesama muslim, bahkan melegalkan pertumpahan darah terhadap pihak yang tidak sejalan. Dalam catatan sejarah, militansi buta kelompok ini berujung pada aksi pemberontakan berdarah yang puncaknya adalah pembunuhan terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib. Aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah muncul sebagai sebuah antitesis langsung sekaligus respons teologisis yang moderat terhadap maraknya fenomena pengafiran ekstrim yang ditebarkan oleh kelompok Khawarij, berakar dari kata irja yang memiliki arti menunda atau menangguhkan. Pemikiran utama aliran ini berpusat pada keyakinan bahwa status keimanan seseorang tidak boleh dihakimi berdasarkan amal perbuatannya di dunia belaka. Pandangan teologisis ini melahirkan sikap keagamaan yang sangat inklusif, toleran, dan enggan menjatuhkan vonis sesat atau kafir kepada sesama muslim yang masih mengucapkan kalimat syahadat. Sikap yang pasif dan lembut ini memberikan rasa aman di tengah badai konflik politik umat Islam pada masanya karena mengutamakan persatuan. Aliran Mu'tazilah. Mu'tazilah merupakan sebuah aliran pemikiran teologisis dalam sejarah Islam
yang sangat dikenal karena corak berpikirnya yang bercirikan rasionalisme tingkat tinggi. Aliran ini tumbuh dan berkembang dengan pesat sekitar abad ke-8 Masehi di wilayah Irak, bertepatan dengan era keemasan, di mana diskursus filsafat Yunani mulai diterjemahkan secara masif. Bagi para pemikir Mu'tazilah, konsep keadilan Tuhan dan nilai kebaikan objektif dapat dinalar secara mandiri oleh akal sehat, sehingga mereka intens mendiskusikan tema rumit seperti kebebasan berkehendak manusia. Keterbukaan intelektual mereka sempat menjadikannya sebagai mazhab resmi negara yang berkuasa pada masa Khalifah Al-Ma'mun dari dinasti Abbasiyah, yang memicu lonjakan besar dalam perkembangan sains. Aliran Ahlul Hadis. Ahlul Hadis merupakan sebuah gerakan intelektual tradisionalis yang muncul sekitar abad ke-19 Masehi di wilayah Irak dan Hijaz sebagai reaksi tandingan langsung terhadap dominasi metode rasionalis Mu'tazilah. Karakteristik paling mendasar dari aliran ini adalah komitmen mereka yang tanpa kompromi untuk senantiasa mengutamakan teks literal Al-Quran dan riwayat hadis sahih di atas segala bentuk penalaran spekulatif. Bagi mereka, jalan keselamatan terbaik dalam beragama adalah dengan menerima teks suci apa adanya, tanpa melakukan interpretasi metaforis dan meneladani perilaku Nabi Muhammad sedetail mungkin. Fokus kerja keras aliran ini tercurah pada aktivitas pengumpulan, penyaringan, kodifikasi, serta pengujian kritis terhadap validitas sanad dan matan hadis di masyarakat. Pada akhirnya, keragaman 10 aliran dan pemikiran dalam Islam ini membuktikan bahwa perbedaan interpretasi adalah bagian tak terpisahkan dari kekayaan peradaban Muslim yang maha luas. Di tengah dunia modern yang semakin kompleks dan penuh polarisasi saat ini, akankah umat Islam mampu menjadikan warisan perbedaan ini sebagai rahmat untuk bersatu? Atau justru membiarkannya terus menjadi bahan bakar perpecahan yang tiada ujung?